Halo sahabat Komlit, ketemu lagi dalam Ngobras pada hari ini. Kali ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kita, Romo Pikep yang baru, Romo Sugiono. Selamat ketemu Romo, selamat datang. Ya, terima kasih. Pak Bruno dari Komlit, selamat ketemu Pak Bruno. Selamat bertemu. Untuk kali ini obrolan kita tentang mengapa kita misa di paroki. Kita akan bincang-bincang bersama dengan narasumber kita ini. Pak Bruno, sebelumnya saya mau nanya nih. Iya. Saya dengar-dengar kemarin Komlit kayaknya bikin angket atau gimana gitu. Ya. Hasilnya gimana Pak? Ya, baik. Jadi berdasarkan hasil angket yang kami bagikan, ternyata 64% itu banyak umat yang mengikuti misa di luar parokinya. Nah, ini hal seperti ini tentu menjadi keprihatinan kita ya dari pengurus masing-masing paroki atau gereja paroki. Mengapa toh kok justru malah banyak umatku yang lari ke sana? Bahkan ada juga gereja paroki yang umatnya malah jadi sedikit loh, kok rakyat umatku malah sepi banget nih. Banyak yang lari ke tempat yang lain. Karena misalnya di gereja Santo YouTube itu ya, Romo? Atau tadi ke ke paroki yang lain yang mungkin lebih bagus gedung gerejanya, atau mungkin wah Romo kono enak banget nih, lucu kan gitu. Wah Romo tempat kita itu kok wah enak-enak isinya menesuto. Kemungkinan itu ada mungkin ya. Nah, tetapi dari hasil itu tadi kenyataannya 64% itu umat mengikuti misa di luar parokinya. Dan tentu ini menjadi suatu perhatian kita bersama. Kenapa toh umatku dewe kok ora ning nggone gerejaku dewe, parokiku dewe. Ini yang menjadi perhatian kita semuanya tentu. Nah, makasih Pak Bruno. Romo Sugi, ini gimana nih kok fenomenanya kayak gitu Romo? Boleh nggak sih Romo seperti itu Romo? Ini kan dalam konteks COVID ya? Iya. Artinya misa secara online ya, yang ditanyakan ya? Kemungkinan ya? Ya, bisa jadi loh ya. Kalau misa secara online, memang ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah paroki tidak ada misa online sehingga dia lari ke paroki lain. Ada juga kemungkinan waktu yang paling pas kok justru di paroki-paroki lain. Ada juga bisa jadi masalah peralatan atau hasilnya kok di paroki tertentu lebih jelas. Mungkin Romo dan suasananya berbeda, lebih menarik. Dan memang saat pandemi ini dengan misa online itu kita tidak bisa membatasi ya. Orang akan mencari sesuai dengan pilihannya masing-masing. Itu kaitannya dengan konteks misa online di paroki lain ya tadi yang nilainya lebih banyak. Jadi banyak faktor dan memang ini tidak selalu bisa jadi ukuran bahwa umat itu lebih suka paroki lain daripada parokinya sendiri. Itu kalau menanggapi ini. Tetapi memang saya berharap kalau memang di parokinya itu ada, lebih baik kita sekalipun waktunya kadang-kadang tidak terlalu pas, berusahalah untuk misa walaupun online ya di parokinya. Itu usulan saya, begitu Mbak. Jadi tetap di YouTube-nya, kalau misalnya pakai YouTube tetap di ya, YouTube-nya misalnya punya ya. Ya, Terus betul. kan ini lalu sudah banyak gereja-gereja yang mulai menyiapkan untuk misa offline. Kemarin itu saya ditanya teman saya gini Romo. Wong misa kok dijatah gitu. Jadi misalnya kan perlingkungan gitu. Lalu kebetulan pas jam jatahnya itu jamnya nggak enak menurut teman saya itu gitu. Lalu ya wes lah aku tak misa di gereja lain saja yang sesuai. Dan ternyata nggak boleh. Kenapa ya Romo? Ya menanggapi pertama soal dijatah, memang kita masih misa dengan protokol kesehatan ya. Perizinan dari gugus tugas dari pemerintah
masih dalam batas-batas tertentu supaya jangan sampai ada klaster COVID di tempat-tempat ibadah itu. Itu harus kita perhatikan juga dan kita harus memahami saat ini. Jadi kita perlu rendah hati bahwa memang situasinya antara kebutuhan rohani dan kebutuhan kesehatan itu sekarang ini sangat berimbang, tarik ulur. Tapi kalau saya sih kebutuhan kesehatan harus diprioritaskan karena kita juga harus memberi perhatian pada kesehatan orang lain. Itu yang kaitan dengan pembatasan. Lalu yang kaitan dengan memisah di tempat lain kok belum boleh? Ya jawaban saya masih kaitan juga dengan masalah COVID. Memudahkan koordinasi supaya siapa yang misa itu terdaftar, tercatat, baik nama, alamat, atau mungkin dari lingkungan mana. Karena andaikan kita tidak berharap, andaikan ada masalah, misalnya ada yang misalnya positif COVID atau reaktif saat tes, itu melacaknya mudah. Gampang gitu Ya, kita tidak berpikir kemarin siapa yang di dekatnya ya dari paroki mana, kita nggak punya data. Tahu. Maka masa ini memang kita harus betul-betul prosedur kesehatan kita jaga betul, tidak langsung berpikir negatif pada panitia yang membatasi, yang melarang. Mau misa sudah sampai sini kok nggak boleh toh gitu. Padahal juga yang misa sedikit. Gitu. Tapi ya kita harus menghargai gugus-gugus tugas masing-masing paroki yang betul-betul mau menjaga kesehatan umat. Itu kaitan dengan masalah di masa pandemi ini. Cuman memang ya fakta menunjukkan sebelum ada masalah COVID pun orang misa di luar parokinya itu seolah-olah sudah biasa gitu ya. Jadi touring ya Romo? Ya, jadi kalau di paroki saya jamnya kok nggak enak, di paroki saya kok mungkin romonya kurang nyaman, di paroki saya kok tidak optimal, saya pengen ke tempat lain. Jadi misa itu mirip shopping gitulah. Shopping rohani, di mana saya suka ke sana ya saya akan sana. Memang dari sisi misanya sebenarnya sah-sah saja. Kita mau misa dimanapun itu sejauh kita memang Katolik, tidak ada halangan untuk menerima sakramen. Anda mau misa dimanapun itu sebenarnya walaupun bukan parokinya ya, Romo? Iya, mau dimanapun Anda di sini, Anda di luar kota, Anda di luar negeri. Ketika Anda tidak ada halangan hukum untuk menyambut komuni, sah. Enggak apa-apa. Maka masalahnya sebenarnya larangan misa di luar paroki itu sebenarnya lebih masalah pastoral, ya masalah pastoral. Kita tahu paroki itu sebenarnya seperti rumah, kalau mau dikatakan rumah, atau seperti wilayah, ya wilayah, di mana kita menjadi bagian dari wilayah itu. Misalnya Anda masuk RT mana? Iya. Anda ngurus pasti di RT-mu, tidak mungkin ngurus di RT orang lain. Berarti lebih menyangkut kayak semacam pelayanan sakramen. Ya itu pertama-tama ya. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu. Maka kita itu bisa ditanya, kamu masuk paroki mana itu pasti ya, kamu punya. Iya. Kalau sudah kamu masuk paroki mana, kamu masuk wilayah mana pasti kamu bisa punya data. Masuk lingkungan mana, kamu punya data. Jadi paroki itu sebenarnya adalah persekutuan umat beriman ya, di wilayah tertentu yang ditetapkan oleh uskup dan reksa pastoralnya itu berada di bawah uskup, tetapi diserahkan kepada pastor paroki. Itu paroki. Jadi persekutuan umat beriman di wilayah tertentu secara teritori dan reksa pastoralnya di bawah uskup, ditetapkan oleh uskup dan penggembalaannya diserahkan kepada pastor paroki. Itu paroki. Dan paroki itu ada batas-batas atas teritori, entah batas dengan wilayah pemerintahan atau batas wilayah kegerejaan. Misalnya dia masuk kecamatan mana atau kabupaten mana atau kelurahan mana. Kalau batas kegerejaan kita berbatasan dengan paroki mana, di sebelah kiri, sebelah timur, sebelah paroki mana, itu ada batas. Mengapa batas itu penting? Karena batas itu menunjukkan tanggung jawab pastoral paroki itu dengan umat yang berada di area batas itu.
Jangan sampai ada umat itu di garis abu-abu. Di sini bukan wilayahnya, di sana juga bukan. Jadi setiap orang itu sebenarnya berada di satu paroki sebenarnya. Paroki, ya. Pasti menjadi anggota paroki. Maka perlu ada batas yang jelas. Itu mengapa batas penting, supaya kita memastikan semua umat beriman itu mendapat pelayanan. Baik pelayanan administratif kalau dia pasbuto, baik pelayanan sakramental untuk mendapat layanan-layanan itu, baik pelayanan pastoral kepada umat itu. Maka paroki memang tidak ada paroki yang tidak ada batas, itu nggak ada. Yaitu, jadi kesadaran itu mau menunjukkan bahwa Anda berada di wilayah mana dan Anda masuk anggota paroki mana. Berarti di situ juga Ya, orang itu menjadi konteks supaya kita sendiri sadar, nek kamu berada di wilayah itu ya, hadirlah, terlibatlah di wilayah itu karena Romo punya tanggung jawab atas kehidupan rohanimu. Tapi kamu juga menunjukkan diri sebagai pribadi bahwa aku itu bagian dari paroki ini, maka saya harus juga terlibat hadir di paroki yang bersangkutan. Berarti Begitu. secara lebih luas, artinya tanpa karena COVID atau karena offline online itu berarti memang alasan kenapa kita harus misa di paroki itu seperti yang diungkapkan Romo Ya, tadi jadi ya. ini Jadi bukan sekedar jawab. masalah ada COVID ini ya. Ya, ya. Tetapi memang tanggung jawab pastoral itu sebenarnya ya kita sadar, saya mestinya terlibat di rumah saya sendiri, hadir, ikut mengembangkan paroki saya, ikut berpartisipasi di mana saya ada, supaya kehadiran saya itu, maaf ya, tidak anonim. Oh. Tidak anonim. Jelas. Karena kita itu bukan umat anonim sebenarnya. Tapi kalau Anda banyak pergi di tempat lain, ya di tempat sana kan Anda seolah-olah tamu. Iya, iya. Anda tidak terlibat. Anda ya hanya sekedar ikut Ekaristi menerima berkat. Tetapi sebenarnya harapannya adalah kalau Anda punya rumah tangga sendiri, Mbak Iyao, gitu ya. Diopeni Mbak Iyao sendiri gitu ya. hadir ikut mengembangkan paroki itu. Kalau memang kurang baik, ya kita ikut berpartisipasi membangun paroki yang lebih baik. Itu sebenarnya masalahnya ada tanggung jawab pastoral. Imam itu ada wilayahnya dan mereka yang berada di wilayahnya itu akan saya misalnya saya sebagai pastor paroki ya, akan saya layani. Ya, semakin jelas mengenai paroki. Pak Bruno punya anak kecil ya di rumah. Saya mau menambahkan dulu. Ya. Jadi saya punya pengalaman begini. Ketika anak didik saya diminta untuk mengisi data pribadi, itu ada nama, alamat, lalu agama, gereja, paroki. Ya. Lalu dia tanya pada saya, Pak, paroki saya itu mana Pak? Iya. Saya jadi, loh, saya kira aneh men, kok paroki ini neng di? Lah kok neng gereja neng di? Saya kalau di gereja itu di kayak situ Pak, Karangpanas. Lah rumah mana? Rumah saya tuh di Serondol sana Pak. Serondol itu parokinya itu Banyumane ya Leo. Ya. Jadi setiap daerah tadi batasan-batas itu ada apa paroki itu ada batasannya Seperti sendiri. yang diungkapkan Romo tadi ya. Batasanmu pokoknya nek Pasar Jati ngaleh iki munggah kono, kamu ikut paroki Banyumane, turun ke sini, batasannya sini itu Karangpanas. Jadi ada batasan-batasannya. Saya kira tidak hanya anak-anak mungkin, perlu disadarkan pula pada orang tua. Ya, orang tua pun juga batasan-batasan parokinya mana, ini mungkin juga ada yang kurang tahu. Nah, ini tentang batasan-batasan paroki. Aku ke paroki endi, sehingga dia kalau ke gereja itu yo tadi seperti diatur ke Romo, yo aku ki wong duwe gereja ning kene, ya aku kudu menghidupi gerejaku ning kene, ora malah menghidupi di gereja yang lain atau paroki atau jangan-jangan nggak hidup di dua-duanya. Ya. Itu. Ini sisi-sisi yang kiranya perlu mendapat perhatian pastoral para Romo paroki ya. Tetapi juga seluruh anggota Dewan Pastoral Paroki, khususnya ketua-ketua lingkungan, untuk bersama-sama memikirkan supaya kehadiran umat, baik di tingkat lingkungan atau wilayah atau parokinya sendiri itu perlu mulai dibangun. Ya, mulai dibangun.
Karena memang kita punya kesadaran itu rumahku. Aku ada di situ. Aku akan dilayani sepenuhnya di situ. Maka sebagai rasa terima kasihku, mestinya aku juga akan memberikan seluruh waktu, diri ya di wilayah paroki itu. Ya. Mungkin lepas dari segala kekurangan, keterbatasan parokinya sendiri, ya kita tetap sadar kita tidak mungkin secara administratif akan dilayani di tempat di mana kita misa sehari-hari, tapi itu bukan paroki kita. Ya. Oh, Ya. Walaupun misalnya ada umat yang misalnya selalu di paroki lain, tidak pernah di parokinya sendiri, tapi dia minta pelayanan administratif di paroki di tempat dia misa pasti nggak dilayani. Nggak bisa ya Romo. Maka- Harus di tempat Ya, tinggal dia pasti di tempat di mana dia itu tinggal di mana. Ya. Itu pasti akan mendapat layanan sebaik mungkin. Jadi saya berharap ya pelan-pelan masa pandemi ini menjadi masa kita mencintai parokinya sendiri, ya. Iya. Mencintai parokinya sendiri, menerima berkat dari parokinya sendiri, mengembangkan parokinya sendiri, dan saya yakin kehadiran kita bukan hanya anonim lagi, tetapi kehadiran kita malah bisa jadi Jelas. berkat bagi Iya. paroki Ya. di mana dia tinggal. Iya, iya. Iya, semakin jelas tadi yang diungkapkan Pak Bruno mengenai anak-anak tadi yang bingung parokinya mana. Lalu juga ada orang yang misalnya di mana, parokinya di mana, lalu banyak. Lalu kira-kira yang menjadi upaya dari KVKPAN sendiri atau dari gereja atau melalui paroki-paroki itu untuk membangun kesadaran umat bahwa saya punya rumah yang menjadi tanggung jawab saya, yang harus saya bangun itu kira-kira apa Romo yang lalu umat juga akan kembali ke parokinya sendiri? Ya, terima kasih. Memang perlu kerjasama, ya. Perlu kerjasama antar paroki, yang tidak usah kita dalam suasana saling menolak. Itu yang tidak bagus juga. Kamu bukan parokiku ya, jangan ke sini. Atau sebaliknya kalau ada orang lain masuk, jangan. Ya kita tidak usah terlalu keras menolak orang, tetapi kesadaran itu yang perlu dibangun. Kesadaran bahwa memang pelayanan gereja itu bukan pelayanan yang anonim, tapi pelayanan kepada umat yang sangat jelas. Kamu di mana, tinggal di mana, kamu membutuhkan apa, itu harus jelas juga. Termasuk pelayanan dari administratif, sakramental maupun pelayanan-pelayanan pastoral lainnya. Itu perlu dikembangkan. Para Romo paroki, saya rasa juga ini kesempatan yang baik kalau dia bisa melalui kunjungan-kunjungan menyapa. Aku istilahnya bentuk perhatian pastor paroki kepada keluarga-keluarga itu, karena kadang-kadang buah-buah dari kunjungan itu membuat umat balik. Iya. Ya, itu. Yang kedua, tentu juga perlu menyadarkan lagi bahwa kadang-kadang orang pergi dari parokinya sendiri karena kita tidak mengembangkan secara optimal paroki kita. Jadi kadang-kadang orang keluar paroki karena di sana lebih baik dibanding di tempat saya. Maka ini juga menjadi kesempatan kalau orang pengen balik, pengen di parokinya sendiri, mari parokinya dikembangkan sebaik mungkin supaya orang tertarik. Dulu pernah ada satu paroki, umatnya itu banyak pergi ke paroki lain karena parkiran di situ itu tidak nyaman, banyak di jalan. Akhirnya Dewan Paroki berpikir, kalau kita tidak punya tempat parkir yang baik, yang nyaman, pasti umat juga disuruh kembali, tidak mau. Akhirnya paroki itu memperbaiki rumahnya, parkirannya diperbaiki, ditata, diperluas, dan ternyata apa? Benar, orang ya balik lagi. Karena mereka pun juga pengen nyaman kendaraannya. Ya, jadi kalau kita itu memperbaiki rumah kita sendiri itu kadang-kadang orang-orang yang pada pergi itu ya bisa balik kok. Ini nek kita itu rumah kita itu maaf ya kotor, tidak terurus, ya apapun ditampilkan asal jalan, ya orang itu pengen mendapat kepuasan rohani kan. Membandingkan ya Romo. Ya. Akhirnya di sana lebih bagus di sini. Ya, saya tidak akan menyalahkan umat yang ke sana sini, tapi mungkin memang kesadaran rasa keparokian itu yang mungkin belum tumbuh, dan moga-moga melalui
pandemi, melalui pertemuan pada saat ini, kita mulai bangun kesadaran bahwa saya itu adalah umat paroki. Dan saya punya tanggung jawab mengembangkan, menghidupi paroki di mana saya menjadi warganya. Ya, terima kasih Romo. Jadi jelas bagi kita bahwa kenapa kita harus misa di paroki sendiri itu bukan permasalahan boleh tidak boleh, Ya, tetapi bahwa ada bentuk tanggung Ya, jawab betul. bagaimana kita membangun rumah kita ya, sehingga rumah itu akan menjadi sangat menarik kalau yang punya rumah itu juga ngopeni. Maka Ya, memang betul. sepertinya tadi Romo Sugi juga mengundang umat untuk kembali ke rumah gitu ya Romo, Ya. yang membangun rumahnya sendiri-sendiri. Pak Bruno mungkin akan menyampaikan sesuatu atau ada pertanyaan ke Romo Sugi. Saya menambahkan, jadi supaya umat itu mau hadir atau mengikuti misa di parokinya masing-masing, saya kira umat ini harus bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jadi paling tidak dari pamong lingkungan ya. ya, Pamong lingkungan, ki umatku kok ini didekati, dilibatkan ikut apa, kegiatan apa, ikut apa. Saya kira dengan cara seperti itu, umat yang sudah disapa, dilibatkan ini dia pun akan kemudian mau tidak mau pertama mesti akan datang. Kewoh ya Pak ya? Ya, dia pekewo berangkat lah, ya berangkat. Dan besok ada lagi tugas, besok ada lagi, dan akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Saya kira perlu sekali peran dari pamong lingkungan dan tentu juga umat yang ada di situ yang aktif supaya ikut menggerakkan umat-umat yang tidak aktif, yang tidak terlibat di dalam gereja, dalam kegiatan gereja dilibatkan, diajak, disapa. Seperti tadi kalau Romo mengadakan kunjungan ke rumah umat tadi. Dengan disapa seperti itu, saya yakin mereka akan tersentuh dan mereka akan mau datang ke paroki kita masing-masing. Saya kira itu. Ya, terima kasih. mungkin saya nambahkan ya Pak. Monggo Romo. Jadi kaitan dengan Ekaristi itu sebenarnya bukan sekedar kita itu menerima berkat, bukan sekedar menerima sakramen itu. Tapi Ekaristi itu sebenarnya kalau dalam teologi ya, Ekaristi itu menjadi tempat pelaksanaan secara real gereja. Dalam Ekaristi itulah komunio. Terjadi perjumpaan umat, terjadi komunio. Jadi itu yang sungguh konkret. Maka komunio di dalam Ekaristi itu saya rasa juga bukan hanya komunio sakramental antara kita dengan Tuhan, tetapi terutama adalah komunio antar umat beriman dalam satu paroki yang sama-sama kita sebagai satu keluarga. Memang kita bukannya sekedar keluarga umat Allah, tapi juga keluarga paroki. Rasa-rasanya berjumpa dengan anggota keluarga dari lingkungan lain, dari tempat lain, yang separoki itu tetap jauh lebih hangat daripada Anda bertamu di tempat lain, nggak kenal, selesai Kayak bisa orang langsung asing ya, pulang gitu. Ya. Iya. Jadi kita seolah-olah berkumpul, tapi selesai ya langsung pulang. Seperti nonton film ya. Iya. Padahal kalau di parokinya bioskop. sendiri ngobrol Kita kesana kenal, kemari, gitu. kita Iya, bisa iya, iya. duduk sebentar, ketemu saudara, ketemu apa, bisa cerita. Itu rasa kekeluargaan itu kita gitu. Ya betul, itu saya rasakan Romo. Ya. Saling mengenal, meskipun tidak tahu namanya, Ya. tahu wajahnya, ketemu di pasar bulu tuh, Pak, Pak. Saya taunya pokoknya gue orang Katolik gitu. Ya, gitu. ya. Tapi namanya siapa saya tidak tahu. Karena apa, sering berjumpa, sering melihat. Ya. Di luar pun mereka juga tahu kalau saya itu orang Katolik karena Ya. sering berjumpa juga di gereja itu. Ya. Saya kira itu. J. Ya. Terima kasih Romo, mungkin untuk closing Ya. ngobras kita ini mungkin ada satu pesan khusus Romo Sugi sebagai Romo Vikep untuk umat Katolik seluruh Vikep, lebih-lebih tertuju pada keluarga-keluarga. Bagaimana pesan Romo untuk kenapa kita harus pulang ke rumah kita, pulang ke paroki kita atau kembali ke paroki kita. Ya. Terima kasih. Ada sebuah iklan, judulnya Catholic Coming Home. Umat Katolik pulanglah, gitu ya. Sebenarnya iklan ini mau menggambarkan sebuah kenyataan bahwa banyak umat itu tidak lagi ke gereja.
tetapi dengan iklan itu mau disadarkan. Kami itu seperti bapak yang nunggu anak-anak pulang, anak-anak berkumpul, anak-anak berada di dekat kita. Karena di rumah kita ini banyak makanan, banyak berkat, tapi kenapa kamu kok tidak pulang? Tidak pulang. Saya berharap juga dalam situasi seperti ini, saya berharap kepada paroki, mari kita cintai umat kita semuanya, termasuk mereka yang kadang-kadang sementara ini kadang-kadang banyak misa di tempat-tempat lain, mungkin karena memang tidak tahu bahwa ada tanggung jawab di rumahnya sendiri. Tidak usah dihakimi, tidak usah disalah-salahkan, tetapi mari kita cintai semua itu. Yang kedua, dari pengalaman ini saya juga berharap kepada keluarga-keluarga, mari kita hidupi rumah besar kita, paroki kita, karena Anda pun juga punya arti di paroki di mana Anda berasal, itu Anda punya arti, Anda bukan umat anonim. Maka ya, cobalah, masuklah paroki Anda, terlibatlah. Saya yakin Anda bisa memberkati banyak orang melalui kehadiran dan keterlibatan Anda. Itu pesan saya pada keluarga juga. Iya, terima kasih Romo untuk pesan Romo. Juga terima kasih untuk obrolan pada hari ini. Kapan-kapan pasti kita akan ngobrol lagi sama Romo Sugi. Terima kasih. Sahabat Komlit, demikian obrolan kita dengan Romo Fikep, Romo FX Sugiono, dan juga Pak Bruno. Sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Romo Fikep pada kali ini. Semoga kita semua juga akan selalu rindu untuk pulang ke paroki kita, misa di paroki kita. Demikian untuk obrolan kali ini. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya. Salam. Terima Terima kasih. kasih.